sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan membicarakan salah satu bagian penting dalam ajaran agama Islam yang mulia ini, yaitu tentang persaudaraan Islam, khususnya ukhuwah di antara ahli sunnah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap dakwah yang hak ini. Ada 6 poin pembahasan kita. Yang pertama adalah hendaklah kita pahami merajut ukhuwah, menjaga hubungan baik antara sesama muslim, terutama sesama ahli sunnati wal jamaah, itu bagian dari keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan selalu, baik di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, antara keimanan dengan persaudaraan dan kasih sayang antara sesama muslim. Sebagaimana kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahumullahu ta'ala, kullama qawiya imanu syakhs qawiyat rahmatuhu bi ikhwanih. Setiap kali menguat keimanan seseorang, maka akan menguat pula kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Fa quwwatuha fil 'abdi min quwwati imanihi. Maka kuatnya kasih sayang seseorang kepada saudaranya itu berasal dari kuatnya keimanannya. Wa dha'fuha min dha'fi imani. Dan sebaliknya, kurangnya kasih sayang seorang muslim kepada saudaranya itu berasal dari kelemahan imannya. Wa hadza dhahirun fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Dan ini nampak jelas pada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya sampai tidak bisa tidur dan demam. Wa dzalika anna ilahana al-maqsud al-ma'bud rahimun yuhibbur ruhama. Yang demikian itu karena sesembahan kita yang kita tujukan padanya ibadah kita
yang hanya Dia saja yang kita sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla, adalah zat yang maha penyayang serta mencintai orang-orang yang penyayang. Wa dinuna dinur rahmah, dan agama kita adalah agama kasih sayang. Wa nabiyuna nabiyur rahmah, dan nabi kita adalah nabi yang penyayang. Wa kitabuna al-Qur'an kitabur rahmah, dan kitab kita Al-Qur'an adalah kitab kasih sayang. Wallahu na'ata ibadahul mu'minin fihi biqaulihi ruhama'u bainahum, dan Allah telah mensifatkan hamba-hambanya yang beriman di dalam kitabnya tersebut ruhama'u bainahum, mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi di antara mereka, yaitu di surat Al-Fath ayat ke-29. Jadi jemaah sekalian, ini adalah penjelasan ulama tentang hubungan antara persaudaraan dan kasih sayang dengan keimanan. Sebagaimana juga di surat Al-Hujurat ayat ke-10 Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Disebutkan antara iman dan persaudaraan. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Seorang mukmin artinya orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya, kata Nabi SAW, bagaikan sebuah bangunan, harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka jemaah sekalian, ini adalah dalil-dalil dan penjelasan ulama tentang hubungan erat antara keimanan seorang hamba dengan usahanya merajut persaudaraan, menjaga hubungan baik, dan menyayangi saudara-saudaranya sesama orang-orang yang beriman. Kalau begitu jemaah sekalian, ketika kita menyayangi saudara kita, maka itu akan menguatkan iman kita. Dan kaidah ahli sunnah yang disepakati ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal ketaatan, dan berkurang karena kita melakukan maksiat. Ini poin pertama yang harus kita pahami, betapa pentingnya menjaga ukhuwah, hubungan baik dan saling menyayangi antara kaum mukminin. Itu bagian dari keimanan. Yang kedua, menjaga persaudaraan dan hubungan yang baik antara kaum muslimin juga termasuk pokok ajaran ahli sunnati wal jamaah, yang apabila diselisihi dapat menyebabkan pelakunya keluar dari jalan ahli sunnati wal jamaah, yaitu jalan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Satu-satunya golongan yang selamat yang disebut ahli sunnati wal jamaah. Maka di antara pokok utama ajaran ahli sunnah wal jamaah menjaga hubungan baik dan menguatkan persaudaraan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'lifal qulub wajtima'al kalimah wa salaha dzatil bayyin. Termasuk kaidah agung yang terkumpul padanya agama ini adalah penyatuan hati dan berkumpulnya kalimat, tidak berpecah belah, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Surat Al-Anfal ayat pertama. Wa yaqul, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103. Wa yaqul, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang besar. Surat Ali Imran ayat 105. Lalu kata beliau, wa amthalu dzalika minan nusus allati ta'muru bil jama'ah wal i'tilaf wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf. Dan nas-nas dalam Al-Quran dan hadis yang semisal sangat banyak memerintahkan kita untuk berjamaah, bersatu, dan melarang kita berpecah belah dan berselisih. Wa ahlu hadzal asal, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip ini, hum ahlul jamaah, mereka itulah ahlul jamaah. Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah, sebagaimana orang-orang yang keluar darinya, keluar dari prinsip ini adalah ahlul furqah. Ahlul jamaah adalah ahlus sunnah wal jamaah, ahlul furqah adalah ahlul bid'ah wal furqah. Maka kita pun paham bahwa menjaga ukhuwah termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah, yang apabila diselisihi pelakunya bisa keluar dari jalan ahli sunnati wal jamaah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga menyebutkan prinsip ini dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah, 6 prinsip dalam agama Islam. Pada prinsip yang kedua, Al-Aslus Tsani, beliau mengatakan, amarallahu bil ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama dan melarang kita berpecah belah padanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau mengatakan, hadzal aslul azim qad dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa amalus sahabah radhiyallahu anhum wa salafus salih rahimahumullah. Ini adalah pokok yang agung
yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat serta para ulama as-salafus saleh yang datang setelah mereka rahimahumullah, menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, ini adalah termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah, termasuk usul ahli sunnah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan secara singkat, yang merusak persatuan itu dua. Yang merusak persatuan itu dua. Yang pertama, orang yang menyelisihi sunnah. Terutama menyelisihi pokok-pokok ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah atau usul ahli sunnah. Jemaah sekalian, penyelisihan terhadap usul ahli sunnah inilah yang menyebabkan pelakunya keluar dari golongan ahli sunnati wal jamaah, yang berarti dia telah memecah belah di dalam agama. Termasuk orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka adalah para pemecah belah umat. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, kata Allah, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari satu jalan Allah yang lurus itu. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli sunnah, ahli tafsir dari generasi tabi'in, mengatakan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan membuat kalian terpecah belah, adalah al-bid'ah wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Ajaran-ajaran yang tidak ada padanya petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, itulah bid'ah, dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai pemahaman para sahabat, itulah syubhat. Maka itulah yang menyebabkan umat Islam terpecah belah. Oleh karena itu jemaah sekalian, persatuan yang hakiki bukan asal kita ngumpul bersama, punya kegiatan bareng, atau kita bikin organisasi, kita beri nama Persatuan Islam, atau bahkan forum persatuan semua organisasi Islam. Bukan itu persatuan. Kalau ada organisasi atau kelompok menulis di ADART-nya, kenapa bikin organisasi? Atas dasar perintah berjamaah dalam Islam. Ini salah paham, salah kaprah. Tidak ada makna perintah bersatu, makna perintah berjamaah dengan makna buat organisasi, tidak ada. Bersatu yang dimaksudkan adalah mengikuti jalan kebenaran. Termasuk juga makna bersatu adalah bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan. Ini dua makna al-jamaah dalam Islam. Hadis-hadis atau ayat-ayat tentang perintah berjamaah maknanya ada dua. Pertama, mengikuti jalan kebenaran. Yang kedua, dan kedua ini bagian dari yang pertama,
taat kepada pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan. Itu makna berjamaah atau bersatu, bukan buat organisasi, bukan. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah, bersatu itu adalah yang sesuai kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ini yang pertama yang merusak persatuan, orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Yang kedua, jemaah sekalian, yang merusak persatuan adalah orang yang berakhlak buruk, yang tidak menjaga hubungan baik dengan saudaranya sesama muslim, terlebih sesama ahli sunnati wal jamaah. Inilah jenis yang kedua, orang yang tidak menjaga hubungan baik. Termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin itu juga disebut oleh para ulama sebagai pemecah belah umat, karena dia akan membuat umat terbagi menjadi dua, yang mendukungnya dan yang menentangnya atau mendukung pemerintah. Bukan hanya itu, dia akan membuat umat tumpah darahnya, memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka orang-orang yang berakhlak buruk ini, mereka termasuk orang-orang yang merusak hubungan baik, merusak persatuan antara kaum muslimin. Jadi ini dua bentuk pemecah belah di dalam agama Islam. Orang yang memunculkan ajaran baru di dalam agama, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, menyelisihi prinsip ahli sunnah. Yang kedua, orang yang berbuat buruk kepada saudaranya sesama muslim. Baik, ini permasalahan yang kedua, bahwa menjaga hubungan baik termasuk pokok ajaran ahli sunnah, termasuk usul ahli sunnah. Menyelisihinya dapat menyebabkan pelakunya keluar dari jalan ahli sunnah. Jemaah sekalian, para ulama selalu menekankan mana ajaran-ajaran yang termasuk prinsip ahli sunnah, usul ahli sunnah. Kenapa? Karena menyelisihinya sangat berbahaya. Tidak setiap orang yang kita lihat menyelisihi sunnah atau berbuat bid'ah bisa kita katakan dia telah keluar dari jalan ahli sunnah. Yang keluar dari jalan ahli sunnah apabila dia menyelisihi sunnah dalam usul, dalam pokok-pokok, dalam prinsip-prinsip ajaran ahli sunnati wal jamaah, atau menyelisihi furuknya tapi dalam jumlah banyak. Ini yang membuat seseorang keluar dari jalan ahli sunnah. Baik, permasalahan yang ketiga, juga termasuk usul ahli sunnati wal jamaah dalam bab ini adalah bertoleransi terhadap perbedaan pendapat yang berasal dari ijtihad para ulama. Ini termasuk usul ahli sunnah yang mungkin tanpa kita sadari banyak kita selisihi. Bersikap lapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat dalam permasalahan khilafiyah ijtihadiyah.
Apa maksudnya jemaah sekalian khilafiyah ijtihadiyah itu? Dalam permasalahan yang tidak ada ijma' padanya, tidak pula ada nas yang tegas, sehingga ulama perlu berijtihad untuk mengeluarkan hukum terkait dengan permasalahan itu. Maka itu namanya khilafiyah ijtihadiyah. Dan kebanyakan orang yang berselisih dalam permasalahan ini, mohon maaf termasuk saya, adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Dia nggak ngerti. Itu bukan permasalahan usul. Itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Itu bukan ijma ulama. Itu permasalahan tidak ada nas yang jelas. Dia nggak ngerti karena kebodohannya. Sehingga dia nggak bertoleransi, nggak berlapang dada, tidak menerima perbedaan dengan saudaranya. Maka dia telah menyelisihi usul ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Al-Usulus Sittah, masih pada syarah poin yang kedua tadi. Maka beliau mengatakan, fa inna min usuli ahli sunnati wal jamaah fil masailil khilafiyah anna ma kana al khilaf fihi sadiran an ijtihadin wa kana mimma yasugu fihi al ijtihad fa inna ba'dahum ya'dhuru ba'dan bil khilaf. Sesungguhnya termasuk usul ahli sunnati wal jamaah di dalam permasalahan khilafiyah, bahwa apabila masalah khilafiyah itu dibangun di atas dasar ijtihad ulama dalam permasalahan yang dibolehkan padanya ijtihad, maka satu dengan yang lainnya saling memberikan uzur, saling bertoleransi. Apa maknanya jemaah sekalian? Kita berikan uzur, kita berikan toleransi. Maknanya adalah meskipun kita yakini saudara kita salah, kita tidak berkurang rasa cinta kepadanya. Tidak pula sampai menganggap dia sesat, dia menyelisih sunnah, dia pelaku dosa. Tidak. Bahkan meskipun kita yakini amalan yang dia lakukan adalah bid'ah, tapi dalam permasalahan ini kita tidak boleh mengatakan dia ahlul bid'ah. Tetap kita hormati dia dan apa yang menjadi pilihannya. Ini termasuk prinsip ahli sunnah yang banyak kawan-kawan kita ahli sunnah tidak paham. Kemudian Syekh berikan contoh. Di antara para ulama salaf dahulu masih mau menjadi makmum kepada imam yang dia yakini imam itu wudunya sudah batal. Kenapa dia masih menjadi makmum? Kenapa dia masih mau menjadi makmum terhadap imam itu? Karena imam meyakini wudunya belum batal. Dia hargai keyakinan imam itu dan dia tetap menjadi makmum. Contoh dalam permasalahan batalnya wudu karena makan daging onta. Di sini tidak ada nas yang tegas. Tidak pula ada ijma ulama. Kalau sudah ada ijma ulama, kita nggak boleh menyelisihi. Ini kita harus pahami. Kalau ulama sudah sepakat, nggak ada kebolehan menyelisihi. Yang menyelisihinya pasti salah. Maka di sini tidak ada ijma. Tidak pula ada nas yang tegas. Rasulullah SAW hanya mengatakan, tawadda'u min luhumil ibil. Berwuduklah kalian
karena makan daging onta. Maka ini bukan nas yang tegas. Kalau nas yang tegas itu, misal Nabi SAW mengatakan wudhu kalian telah batal, itu baru disebut nas yang tegas. Perintah berwudhu di sini, kemudian ulama berijtihad untuk memahaminya. Ada yang mengatakan kalau begitu wudhu kita batal kalau makan daging onta. Ada yang mengatakan nggak batal, cuma lebih afdol. Ini contoh perbedaan pendapat ulama karena tidak ada nas yang tegas. Ini yang disebut perbedaan yang disebabkan oleh ijtihad. Nah, ketika makmum berpendapat imamnya sudah batal wudhu karena dia tadi makan daging onta, tapi di masa salaf makmum ini masih mau menjadi makmumnya imam yang dia yakini sudah batal wudhunya karena tadi makan daging onta dan dia nggak berwudhu lagi. Kenapa dia masih mau menjadi makmum? Karena dia menganggap atau imamnya meyakini, karena imamnya meyakini wudhunya tidak batal. Dan perbedaan pendapat ini berasal dari ijtihad, bukan kesepakatan ulama. Artinya mereka berlapang dada dalam hal ini. Mereka bertoleransi. Satu contoh lagi jemaah sekalian. Kalau kita sebutkan contoh sangat banyak. Satu contoh lagi, mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Masalah kunut subuh. Perbedaan pendapat masalah kunut subuh ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah. Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau menganggap itu sunnah. Kunut subuh terus menerus. Imam Abu Hanifah dan yang sependapat dengan beliau menganggap itu bid'ah. Tapi kita nggak pernah mendengarkan ulama dahulu menghukumi orang yang kunut subuh sebagai ahlul bid'ah. Tidak pernah kita dengarkan ulama salaf menghukumi seseorang itu ahlul bid'ah. Kenapa? Dia kunut subuh. Walaupun mereka yakin kunut subuh adalah bid'ah. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan seseorang itu menjadi ahlul bid'ah karena dia kunut subuh. Perhatikan permasalahan ini. Berarti ulama di sini berlapang dada. Belum tentu satu amalan yang kita anggap bid'ah berarti pelakunya bisa kita vonis ahlul bid'ah. Kalau kita memvonis dia ahlul bid'ah, padahal permasalahannya adalah khilafiyah ijtihadiyah, justru kita yang menyelisihi usul ahli sunnah. Maka hati-hati, jangan salah paham dalam permasalahan ini. Ini termasuk usul ahli sunnah berlapang dada dalam perbedaan pendapat yang berasal dari khilafiyah ijtihadiyah. Khilaf karena adanya perbedaan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama ya, bukan ijtihad kita. Ijtihad para ulama. Baik. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat. Tentang keteladanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam persaudaraan. Yang kita seringkali mengaku sebagai pengikut sahabat, sebagai seorang salafi, pengikut generasi salaf, tapi seringkali kita tidak meneladani salaf dalam permasalahan ini. Maka ini yang perlu kita ingatkan.
Allah Azza wa Jalla telah memberikan pujian yang sangat indah dalam kitabnya yang mulia terhadap persaudaraan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, di antaranya di surat Al-Hasyr ayat ke-9 dan ke-10. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu orang muhajirin, orang ansar yang telah tinggal di kota Madinah dan mereka telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Maka kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak mendapati di dalam hati mereka kebutuhan terhadap apa yang dianugerahkan kepada saudara mereka. Maksudnya mereka tidak hasad. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, meskipun apa yang mereka berikan kepada saudaranya mereka juga butuh. Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah sekalian, dalam dua ayat ini, surat Al-Hasyr ayat ke-9 dan ke-10, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita 4 sifat persaudaraan para sahabat yang hendaklah kita teladani. InsyaAllah kita lanjutkan setelah adzan. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha
Jemaah sekalian, dari surat Al-Hasyr ayat ke-9 dan ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 sifat persaudaraan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang hendaklah kita teladani. Yang pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Inilah yang pertama, saling mencintai. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak dapati di hati mereka kebutuhan terhadap apa yang dianugerahkan kepada saudara mereka. Maksudnya mereka tidak hasad. Mereka tidak ingin nikmat yang Allah berikan kepada saudara mereka hilang dan berpindah kepada mereka. Yang ketiga, dan ini yang paling hebat, yang dicontohkan para sahabat, yang hari ini hampir menjadi sebuah dongeng, tapi dulu pernah ada, bukan sekedar di dalam catatan sejarah, tapi di dalam kitab Allah yang mulia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Meskipun apa yang mereka berikan kepada saudara mereka sebenarnya mereka juga butuh. Inilah persaudaraan para sahabat. Kita yang mengaku sebagai salafi, pengikut generasi salaf, sudahkah kita mengamalkannya? Dan Allah menjelaskan kepada kita mengapa mereka bisa memiliki sifat itu. Karena mereka tidak pelit. Mereka adalah orang-orang yang dermawan. Sehingga kata Allah di akhir ayat ke-9, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian sifat mereka yang keempat adalah saling mendoakan kebaikan, sebagaimana di ayat berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan jangan engkau jadikan di hati-hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Maka mereka saling mendoakan kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Inilah di antara yang seharusnya kita teladani kepada generasi terbaik umat, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangan hanya kita mengaku-ngaku saja pengikut sahabat, tapi hanya meneladani sebagian dan menelantarkan sebagian. Apalagi jemaah sekalian, kalau ada seseorang punya kecenderungan menganggap remeh untuk berakhlak baik kepada saudaranya sesama muslim atau menjaga persaudaraan, lalu dia berprinsip yang penting akidah dan manhaj kita kokoh, soal itu nggak terlalu penting, soal akhlak kepada saudara kita tidak terlalu penting, maka jemaah sekalian, saat itu akidahnya rusak. Saat itu akidahnya rusak. Kenapa? Karena termasuk prinsip ahli sunnah mengagungkan semua ajaran agama. Tidak ada yang kita anggap remeh. Itu sifat ahlul bid'ah.
menganggap remeh sebagian ajaran Islam. Dan yang paling parah adalah kaum liberal. Ini bukan ahlul bid'ah lagi, tapi ahlul kufur. Mereka menganggap remeh sholat, tauhid. Yang penting bagi mereka apa? Berakhlak baik kepada orang lain. Ini sifat kaum liberal. Jangan kita ikuti metode mereka. Maka ahli sunnah itu mengagungkan semua ajaran agama. Tidak ada yang kita pandang remeh. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Permasalahan yang kelima jemaah sekalian yang ingin saya ingatkan, untuk menjaga ukhuwah dan keberlangsungan dakwah kita agar semakin berkembang menyentuh segala lapisan masyarakat adalah hendaklah kita berusaha memperhatikan antara kemaslahatan dan kemudaratan. Dan ciri orang yang faqih, orang yang paham agama, dia bisa menimbang antara maslahat dan mudarat, dan selalu berusaha mengedepankan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Ini ciri orang yang faqih. Bahkan jemaah sekalian, demi menghindarkan dari kemudaratan dan agar tercapai maslahat yang lebih besar, kita boleh membiarkan satu kemungkaran. Apabila kita merubah kemungkaran itu, akan muncul mudarat yang lebih besar. Bahkan haram hukumnya kita merubah kemungkaran itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 4 tingkatan dalam merubah kemungkaran. Yang pertama, kemungkarannya hilang sama sekali, maka dianjurkan kita merubahnya. Yang kedua, kemungkarannya berkurang tapi nggak hilang, maka masih dianjurkan kita merubahnya. Yang ketiga, kemungkarannya hilang tapi berganti kemungkaran yang semisal. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita boleh berijtihad. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tetap lebih afdal merubah kemungkaran. Kenapa? Karena kalau manusia terbiasa berpindah dari satu kemungkaran ke kemungkaran yang lain, memungkinkan baginya untuk pindah dari kemungkaran kepada kema'rufan. Sekarang yang keempat, kemungkarannya hilang tapi muncul kemungkaran yang lebih besar. Haram hukumnya kita merubah kemungkaran itu. Haram hukumnya, kita malah berdosa. Apabila kemungkarannya hilang tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ada contoh yang masyhur, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bersama murid-muridnya melewati sekelompok pasukan Tatar yang sedang minum-minum khamar. Murid-murid beliau ingin menghentikan mereka. Kata Syekhul Islam, biarkan saja, jangan dihentikan. Kenapa? Karena mereka kalau nggak teler, mereka bunuh orang. Itu lebih mudarat. Ada juga kisah Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah. Ada seorang mau naik motor, rokoknya jatuh, kemudian diambil oleh Syekh, dikasih. Setelah orang itu pergi, Syekh ditanya, kenapa Syekh? Itu kan mungkar, itu haram. Kata Syekh, kalau saya nggak ambil dan saya kasih, nanti dia beli lagi. Mudaratnya lebih besar kan? Uangnya keluar untuk membelanjakan yang haram. Itu kalau nggak ada kesempatan untuk menasihati.
Masalahnya orang itu sudah mau pergi, rokoknya jatuh, nggak ada kesempatan menasihati. Syekh ambil kemudian kasih, ini rokok kamu jatuh. Lihat jemaah sekalian, bagaimana fikih dalam merubah kemungkaran. Jangan hanya bermodal semangat. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh. Jadi bangunan Ka'bah ketika dibangun oleh orang-orang Quraisy, setelah terjadinya banjir, bangunannya tidak sama lagi seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi SAW ingin menghancurkan Ka'bah untuk membangun kembali seperti aslinya, tapi beliau menunda karena takut muncul mudarat yang lebih besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahduhum bi kufrin lanaqattul ka'bata wa laja'altuha babain, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun." Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah. Kemudian aku jadikan Ka'bah itu dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Tapi Nabi SAW tidak menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Khawatir orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ini salah paham bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memuliakan Ka'bah. Karena termasuk keunikan orang-orang kafir Makkah dulu, meskipun mereka kafir, mereka memuliakan Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah, dan itulah sebabnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dia ingin mengalihkan orang-orang Arab ke gereja besar yang dia bangun di Yaman. Karena Abraha itu adalah salah seorang gubernur Romawi di masa itu, gubernur Nasrani. Karena orang-orang Quraisy, bahkan orang Arab secara umum masih mengagungkan Ka'bah, sehingga Nabi SAW tidak menghancurkan Ka'bah karena takut mereka salah paham. Begitu pula tentang orang-orang munafik yang luar biasa kejahatan mereka. Orang-orang munafik yang luar biasa kejahatan mereka, mudarat mereka luar biasa. Dan tidaklah ada orang-orang munafik kecuali karena kaum muslimin sudah kuat, sehingga kaum muslimin mampu untuk menghukum mereka. Maka banyak sudah para sahabat yang minta izin untuk menghukum mati orang-orang munafik yang pantas diberi hukuman mati. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul, putranya sendiri, minta izin kepada Nabi SAW untuk mengeksekusi ayahnya. Umar bin Khattab jangan ditanya, sudah berkali-kali beliau minta izin untuk menghukum orang-orang munafik, tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan, padahal mereka pantas diberi hukuman mati. Sebagian kaum munafikin kejahatannya luar biasa, sampai pada tingkat seharusnya mereka dihukum mati. Tapi Nabi SAW melarang para sahabat melakukan itu. Apa alasan beliau? Alla yatahaddasan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah, agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena khawatir orang salah paham. Sebab orang di luar Islam tidak tahu yang mana muslim, mana munafik. Mereka lihat semua sahabat Nabi, sehingga Nabi khawatir jangan-jangan mereka salah paham dan mereka tidak mau lagi masuk Islam. Sahabatnya sendiri saja dia bunuh. Beliau takut muncul mudarat yang lebih besar. Ini fikih dalam berdakwah, dalam bertindak, dalam merubah kemungkaran. Pelajaran penting yang bisa kita petik di sini,
selalu mengedepankan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan yang lebih besar. Mungkin saya berikan satu contoh jamaah sekalian yang pernah terjadi di satu kota, tapi bukan di sini, di kota lain. Ada sebuah yayasan mengundang ustadz dari luar. Ustadz ini sudah jelas ustadz ahli sunnah, mereka tahu, semuanya kenal, semuanya belajar kepada ustadz itu di medsos, di YouTube. Tapi karena yayasan ini berselisih, ada dua yayasan di kota ini berselisih, yang satu nggak mau mendukung, padahal yang diundang adalah ustadz ahli sunnah. Ini yang tidak berpikir maslahat. Hanya karena permasalahan di antara mereka tidak mau mendukung dakwah, mereka luputkan maslahat yang besar. Datangnya seorang ustadz dari jauh untuk berdakwah, mereka tidak ikut mendukung, bahkan sampai tidak mau hadir. Kesempatan emas menuntut ilmu, mereka luputkan sebuah kemaslahatan besar. Mungkin ada mudarat, mungkin ada oknum-oknum yayasan yang mengundang yang bermasalah, tapi mudarat itu dibandingkan kemaslahatan yang begitu besar. Dalam Islam, dalam syariat, kemudaratan yang kecil boleh kita tempuh demi mendapatkan kemaslahatan yang besar, agar terhindar dari kemudaratan yang besar. Jadi jemaah sekalian, ini contoh penerapan kaidah. Kalau ada permasalahan-permasalahan kecil, jangan kita besar-besarkan sampai hilang kemaslahatan yang besar atau muncul kemudaratan yang lebih besar. Ini hati-hati. Perlunya saling mendukung di dalam dakwah. Karena tersebarnya tauhid itu sebuah kemaslahatan besar. Hilangnya kesyirikan itu sebuah kemaslahatan besar. Jangan sampai hanya karena permasalahan-permasalahan kecil menghalangi tersebarnya tauhid, menghalangi kita menuntut ilmu, menghalangi kita mengajak orang untuk hadir di majelis ilmu. Maka itu berarti memunculkan mudarat yang lebih besar. Jadi ini penting dalam Islam, kita bertindak selalu memperhatikan sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Bahkan jemaah sekalian, Anda yang mengundang seorang ustadz ahli sunnah sekalipun adalah orang-orang yang menyimpang, kalau kita lihat dengan tetap mendukung dakwah yang diserukan atau kajian yang diadakan, itu akan lebih menyemarakkan dakwah sunnah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Apalagi kalau yang mengundangnya masih sesama ahli sunnah. Jadi pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Maslahat tersebarnya dakwah tauhid itu jauh lebih besar. Maslahat dakwah kepada kesyirikan itu kita bantah, kita perkecil, itu maslahatnya sangat besar. Maka semua mudarat-mudarat yang lebih kecil daripada itu seharusnya kita bisa tempuh demi kemaslahatan yang lebih besar. Baik, yang penting kita paham kaidahnya, selalu memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar. Bahkan jika ada mudarat sekalipun tapi mudaratnya kecil, maslahatnya jauh lebih besar, maka tidak masalah, mudarat itu pun bisa kita tempuh. Nabi SAW membiarkan Ka'bah tidak dikembalikan seperti aslinya, itu mudarat. Tapi kalau beliau hancurkan Ka'bah, mudaratnya lebih besar. Beliau membiarkan orang-orang munafik tidak menghukum mati mereka, itu mudarat. Tapi ketika beliau menghukum mati mereka, mudarat akan lebih besar. Maka menempuh mudarat yang ringan untuk menolak
mudarat yang lebih besar itu disyariatkan dalam agama. Yang terakhir jemaah sekalian, poin yang keenam yang ingin saya ingatkan, bahwa perpecahan adalah sebab kelemahan kita. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-46, wa atii'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih, berpecah belah, karena itu akan membuat kalian lemah dan hilang kekuatan kalian. Dan hendaklah kalian bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka membiarkan perselisihan dan perpecahan di antara kita akan membuat kita lemah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang terus dilakukan dan diinginkan oleh setan. Setan itu jamaah sekalian bisa sampai tingkat berputus asa untuk mengajak orang kepada syirik, untuk mengajak orang kepada bid'ah. Kalau orang itu belajar tauhid, dia pegang erat tauhid, setan bisa sampai berputus asa menjerumuskan dia pada syirik. Kalau orang itu berpegang teguh dengan sunnah, setan bisa sampai berputus asa menjerumuskan dia kepada bid'ah. Tapi setan tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara ahli sunnah, supaya dakwah mereka tidak berkembang. Biar saja mereka bertauhid, biar saja mereka berpegang teguh dengan sunnah, tapi jangan mereka sebarkan ke orang lain. Maka buat mereka berpecah belah, supaya mereka sibuk dengan perpecahan itu, tidak lagi mengembangkan dakwah mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai tanpa kita sadari kita adalah kaki tangan setan, para pembantu setan yang suka memecah belah di antara ahli sunnah, yang menghambat berkembangnya dakwah ahli sunnah karena perpecahan-perpecahan di antara ahli sunnah. Oleh karena itu hendaklah kita selalu menjaga persatuan agar dakwah kita semakin kuat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita semuanya dan mewafatkan kita di atas akidah dan manhaj yang hak ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin tidak ada tanya jawab karena waktu sudah cukup larut. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.